Pak, kuah kita gratis. Tunggu. Kuah gratis? Yakin? Ya, yakin. Saya coba dulu pesan semangkuk kuah saja. Baik. Kalau begitu saya pesan, mie daging kuah. Tanpa daging, tanpa mie. Bukan begitu, Kak. Jadi, Kak cuma mau kuahnya saja. Kami belum pernah menjual seperti itu. Itu karena saya belum datang. Kalau saya sudah datang, kalian pasti sudah menjualnya seperti itu. Sudahlah, jangan tunggu lagi. Cepat buatkan. Cih, miskin tetaplah miskin. Keras kepala. Cih, tunggu saja. Mie sapi tanpa daging sapinya. Mie sapi tanpa daging sapinya datang. Silakan dinikmati. Tunggu. Satu mangkok lagi. Tunggu sebentar. Lihat, setengah ember kaldu ini semuanya dihabiskan olehmu. Berhemat Rp28.000 berhasil. Pengembalian 10.000 kali lipat telah diterima. 280.000. Sistem ini ternyata benar adanya. Berhemat akan mendapatkan pengembalian 10.000 kali lipat. Hehe. Sistem apa? Bukan, Bung. Jangan tertawa seperti itu, menyeramkan. Kode QR-mu. 280. Bung, kau memberi terlalu banyak. Terlalu banyak apanya? Aku hanya ingin memberitahumu, aku tidak kekurangan uang. Aku bukan orang pelit. Orang lain menjadi kaya dengan kerja keras, sementara aku menjadi kaya dengan berhemat. Hey, 108 cara untuk berhemat. Cara pertama, belajarlah untuk berpura-pura menyedihkan. Kedua, menyamar sebagai pria straight. Keempat, kelima, keenam. Halo? Chu Fan, segera datang ke grup Bai Huashan. Kita bicarakan. Bai Huashan. Dulu acuh tak acuh. Sekarang tak terjangkau? Susah seperti saya ini, bagaimana caranya agar tidak diremehkan mantan tunangan? Ada ide? Lakukan seperti ini. Chu Fan, saya lihat kali ini, kau masih bisa menyombongkan diri sampai kapan? Masuk. Lama tak jumpa, mantan pacar, mantan istri, mantan dari mantan pacar. Chu Fan, tolong jaga sikap. Mantan tunangan. Chu Fan, lebih baik engkau panggil aku CEO Bai saja. Lagi pula masalah dulu adalah pilihanmu sendiri, bukan? Sepertinya hanya bisa menggunakan jurus pertama, pura-pura sengsara. Aduh, CEO Bai, saya susah sekali. Chu Fan, saya lihat apa maumu sebenarnya. Ternyata tidak mempan. Saya tingkatkan lagi. Saya susah sekali, CEO Bai. Saya lapar sekali. CEO Bai. Saya lapar. CEO Bai. Saya lapar. Chu Fan, lepaskan aku. CEO Bai, saya sangat lapar. Kaki domba panggang. Makan kaki domba panggang. Chu Fan, lepaskan. Sakit, kau tahu? Kaki domba panggang. Chu Fan, kau sudah gila karena lapar, ya? Lepaskan, aku akan segera siapkan makanan untukmu. Seseorang. CEO Bai. Maaf, CEO Bai, mengganggu. Tunggu. Berhenti berpura-pura. Cepat bangun. Untuk Chu Fan ini, siapkan satu set menu presiden. Baik, CEO Bai. Set menu presiden seharga 2.888. Semoga engkau tidak kekenyangan. Tidak disangka, dapat set menu presiden. Pengembalian 10.000 kali lipatnya adalah 28.880.000. Bebas dari kemiskinan dan menjadi kaya ada di depan mata. Halo? Memikirkan apa? CEO Bai, murah hati sekali.
memberiku hadiah sebesar ini? Memanggilku ke sini, ada perintah apa? Chu Fan, aku tahu situasimu. Dihina oleh Kiao Xiaokun dan Xiao Qingnya berkali-kali. Sangat memalukan kan? CEO Bai, apapun yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Aku punya kesempatan kaya untukmu. Jika berhasil, aku akan memberimu 1 juta. Maukah kau? Saya punya kesempatan bagus untuk Anda. Setelah ini berhasil, saya akan memberi Anda 1 juta. Mau? Saya tidak memenuhi perjanjian pernikahan dengan CEO Bai. CEO Bai tidak membenci saya dan malah menawarkan kesempatan bagus ini. Apakah Anda kasihan pada saya dan ingin memberi saya sedekah? Anda tidak perlu dikasihani. Jalan hidup dipilih sendiri. Sekarang, saya hanya ingin memanfaatkan apa yang ada. Baiklah, kalau begitu beritahu saya apa nilai saya? Yang membuat CEO Bai masih mengingat saya? Saya ingin Anda menjadi pacar saya. Apa? Menjadi pacar Anda? Anda gila? Hanya di nama saja, nenek saya selalu ingin saya menikah dengan seseorang pilihannya. Tapi urusan saya ingin memutuskan sendiri. Oh, saya mengerti. Jadi saya akan jadi tameng Anda. Lagi pula, kita pernah bertunangan. Tidak ada yang lebih cocok dari saya untuk ini. Benar. Selama 3 bulan, temani saya belanja dan berbisnis setiap hari, berpura-pura di depan keluarga kaya di Jiang. Setelah mereka menyerah, saya akan memberi Anda 1 juta. Bisa, saya ambil pekerjaan ini, tapi semua pengeluaran harus Anda tanggung. Pelit sekali Anda. Saya terpaksa pelit. Saya baru tahu sekarang. Makan takkan membuat miskin, pakaian takkan membuat miskin, tapi salah perhitungan baru bikin miskin. Kalau begitu, saya permisi dulu. Waktu dan tempatnya, saya ikut perintah Anda. Berhasil berhemat 28 juta. Uangnya sudah di tangan. Kiao Xiaokun dan Xiao Qingnya benar-benar keterlaluan, membuat orang seperti Chu Fan yang polos dan murah hati menjadi pelit. Apa ini? 108 cara menjadi pelit. Pria lugu yang suka cari perhatian. Bagus kau Chu Fan, berani menipuku. Lihat saja nanti, kubalas kau. Aduh, caraku menghasilkan uang tinggi loh. 280 juta, masuk ke dalam tasku. Aku... Gawat, mana buku 108 cara menjadi pelitku? Jangan-jangan jatuh ke tangan CEO Bai? Chu Fan, besok jam 10 pagi, perusahaan Kiang Seng membuka proyek perumahan baru. Ikut aku melihat-lihat rumah di sana. CEO Bai, besok aku ada urusan. Bagaimana kalau kita ganti waktu saja? Boleh, tapi aku punya 108 cara untuk membuatmu datang. Cantik. Benar-benar hebat. Aduh. Ibu. Maafkan aku, putramu ini tidak berguna. Melepaskan pertunangan dengan keluarga putri dan memilih perempuan jahat itu, menghancurkan seluruh grup Chu. Ayah dan ibu tenang saja. Putra ibu sekarang berbeda. Apa yang menjadi milik keluarga Chu akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Ngapain kamu? Pemulung dilarang masuk. Saya bukan pemulung, saya mau beli rumah. Kamu belum minum obat pagi ini ya? Tahu ini tempat apa? Sheng Qiang Group. Yang hartanya di bawah 10 juta, tidak pantas melihat rumah Sheng Qiang Group. Kok kamu memandang rendah orang? Kamu kan belum lihat rekening bank saya. Mana kamu tahu saya tidak punya 10 juta? Dengan penampilanmu seperti ini, kamu punya 10 juta? Hehe, kalau begitu saya jutawan dong. Pergi sana. Hei, saya hari ini harus masuk. Ada orang membuat onar, ada orang membuat onar. Ada apa ini? Pak Gao, anak ini datang ke grup membuat onar. Bodoh. Pengemis datang, kasih saja 2 bakpao kan? Berikut apa ini?
Pak Gao, anak ini ngotot bilang mau beli rumah di sini. Ini kan mengganggu saja. Saya bukan mau mengganggu. Saya mau beli rumah. Kalian Seng Kuyang Group. Begini caranya memperlakukan klien. Penggemis, kalau kamu mau mengemis, saya akan kasih. Kalau kamu mau membuat onar, itu namanya cari masalah, cari mati. Pengemis, kalau kau kesini untuk mengemis, aku akan memberimu. Kalau engkau kesini untuk membuat masalah, kau benar-benar cari mati. Mencari masalah. Ku bilang sekali lagi, aku datang untuk membeli rumah. Baik, ini adalah kompleks perumahan baru yang dikembangkan oleh grup Kiang Seng kita. Unit termurahnya, harganya 5.880.000. Selama engkau bisa membuktikan engkau punya uang sebanyak itu, saya, Gauda Kiang, tidak hanya akan meminta maaf padamu, saya juga akan membungkuk dan menggendongmu masuk. Kalau begitu bungkuklah sekarang. Aduh, CEO Bai, bagaimana bisa Anda di sini? Saya datang untuk melihat bagaimana engkau menindas orangku. Aduh, Tuan muda ini, Anda kenal CEO Bai? Kenapa tidak bilang dari tadi? Salah paham. Ini semua salah paham. Hahaha. Pak Gao, sekarang apakah saya masih perlu membuktikan berapa banyak uang yang saya miliki? Tidak perlu. Tidak perlu. Teman CEO Bai adalah temanku. Mari, silakan masuk. Silakan masuk. Orang yang telah menyinggungku ingin dibiarkan begitu saja. Sepertinya aku perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan Direktur Utang Ajang dari grup Anda. Jangan-jangan CEO Bai. Saya salah. Saya akan menampar diri saya sendiri. Ayo pergi, Cuvan. Villa di sini terserah. Kau pilih. Ayo, Cuvan. Villa di sini, silakan pilih sesukamu. Pak Gao, lain kali lihat orang harus teliti. Bukan berarti yang naik kuda putih itu pasti pangeran. Bukan juga yang pakai baju lusuh itu pasti pemulung. Hahaha. Iya. Cuma karena kenal CEO Bai, dasar benalu. CEO Bai, villa keluarga Baimu begitu besar, kenapa masih lari ke sini beli rumah? Proyek yang dikembangkan oleh grup Shengqiang ini memang bisa dibilang salah satu perumahan mewah terbaik di Jiang. Banyak orang kaya baru di Jiang akan berkumpul di sini. Tinggal di sini, bagus untukmu. Bagus untukku? Kau jangan benar-benar berpikir aku menjadikanmu tameng, lalu kau bisa jadi tameng kan? Tanpa identitas, tanpa status. Hati-hati nanti dibuang ke sungai buat makanan ikan. Masa sih? Keluargaku dulu juga termasuk kalangan atas di Jiang. Saat orang tuamu masih ada, keluarga Chu-mu bisa dibilang keluarga kelas 3 di seluruh Jiang. Tapi setelah orang tuamu meninggal, keluarga Chu-mu jadi tidak berharga. Aku buta, percaya sama Shaokun dan King-nya. Hutang ini, cepat atau lambat akan kubayar. Keluarga Kiao sudah jadi orang kaya baru di Jiang. Kau mau balas dendam, harus meningkatkan statusmu dan koneksimu. CEO Bai, kau mau membantuku? Membantumu juga membantu diriku sendiri. Tinggal di sini adalah langkah pertama kebangkitan keluarga Chu-mu. Membantumu juga sama saja membantu diriku sendiri. Tinggal di sini adalah langkah pertama keluarga Chu untuk bangkit. CEO Bai, Tuan Cuvan, izinkan saya menjelaskan situasi properti kami. Silakan ke sini. Ayo. Cuvan, Huashan, kenapa engkau di sini? Tuan Kiao, panggil saja saya CEO Bai atau Nyonya Bai saja. Aduh, hubungan antara kedua keluarga kita jadi terasa canggung kalau begitu. Dari mana bau amis ikan ini? Aduh, Cuvan, kau tidak pergi berjualan ikan. Ngapain kau kesini? Oh, kau pasti masih belum bisa melupakan King-nya. Sengaja mengikutinya ke sini kan? Cuvan, ku bilang ya, kita tidak mungkin lagi. Rumah yang pernah aku tinggali dan barang-barang yang pernah kupakai sudah disentuh oleh orang yang tidak pantas. Aku merasa jijik, makanya aku datang untuk membeli rumah baru. Kau datang untuk membeli rumah? Cuvan, kau mau membuatku mati tertawa ya? Rumah di sini, mampukah kau membelinya? Betul sekali. Kau penjual ikan bau ini, mau beli rumah di sini? Kau mimpi. Kau berkacalah dulu. Seperti apa dirimu? Kau siapa? Tidak pantas kau, Cuvan, ikut campur. Kau siapa? Urusan Cuvan bukan urusanmu. Kau.
Tuan Jiao. Teriak siapapun percuma. Chu Fan, temanku. Dulu dia juga orang kaya di provinsi Jia. Tuan Xiao Kun juga anak keluarga terpandang. Kau siapa? Berani-beraninya kau menggonggong di sini? Aku. Aku apa? Tidak punya sopan santun? Nyonya Bai. Sudahlah. Xiao Qingnya juga temanku. Dia hanya meragukan kemampuan Chu Fan saja. Lagi pula, satu rumah ini saja harganya lebih dari 5 juta. Kalau dia tidak punya uang, aku yang punya. Chu Fan, pilih satu. Nyonya Bai, aku tidak salah dengar kan? Anda mau memberi Chu Fan sebuah villa seharga lebih dari 5 juta? Benar. Nyonya Bai, jangan-jangan Anda ditipu oleh Chu Fan. Dia cuma penjual ikan di pasar tempatku bekerja. Sekarang dia jualan ikannya hampir bangkrut. Betul, Nyonya Bai. Dulu aku juga ditipu oleh Chu Fan. Dia bilang dia itu Chu Fan. Ternyata cuma penjual ikan bau. Nyonya Bai, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya beberapa juta saja. Untuk tempat tinggalku, aku lebih suka membelinya sendiri. CEO Bai, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya beberapa juta saja. Untuk tempat tinggal saya sendiri, saya masih ingin membelinya sendiri. Beberapa juta. Masih disebut sedikit, Chu Fan. Kau tidak takut lidahmu keluh karena terlalu banyak bicara. Saudara Kiao, jangan tidak percaya. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, tidak ada orang yang akan miskin seumur hidup. Menggunakan strategi. CEO Bai. Anak ini sudah belajar nakal. Dia hanya berpura-pura tidak membiarkanmu mengeluarkan uang, lalu membuat Anda merasa tidak enak, dan akhirnya Anda akan membelikannya. Orang yang berpikiran buruk, melihat segala sesuatu dengan pikiran buruk. Manajer Gao, tolong tunjukkan rumah-rumah yang harganya di atas 20 juta kepada saya. 20 juta. Ini Chu Fan, 5 juta lebih sudah cukup. Kamu harus tahu, bahkan untuk saya, 20 juta lebih bukan jumlah yang bisa dikeluarkan dengan mudah. Bagaimana CEO Bai? Sudah ku bilang anak ini omong kosong. Dia hanya ingin menipumu. Manajer Gao, kenapa denah rumahnya belum juga dibawa? Perusahaan Sheng Qiang kalian tidak mungkin tidak memiliki rumah seharga 20 juta kan? ada. Kami tidak hanya memiliki rumah seharga 20 juta, tetapi juga memiliki sebuah villa mewah dengan harga 50 juta. Hanya saja, Chu Fan, segala sesuatu harus dilakukan sesuai kemampuan. Chu Fan, berhentilah berpura-pura. Jangankan 20 juta, jika kau bisa mengeluarkan 200 ribu saja, rumah seharga 20 juta ini akan kubelikan untukmu. Chu Fan, berhentilah berpura-pura. Jangankan 20 juta, kalau kau bisa menunjukkan 200 ribu saja, rumah 20 juta ini akan kubelikan untukmu, Chu Fan. Aduh, Xiao Xiao Kun, tadinya aku tidak mau pelit, tapi sekarang kau sendiri yang datang menawarkan diri. Bagaimana, Chu Fan? Kau takut? Tidak berani berpura-pura lagi? Aku takut apa? Aku hanya takut engkau tidak menepati janjimu. Buktinya, meminjam 30 juta dariku saja. Kau tega bilang itu pembayaran utang. Hari ini Nona Bai ada di sini. Jadi meskipun aku ingin mengingkari janji, akan sulit. Di kartu ini ada 50 juta. Kalau dia bisa menunjukkan 200 ribu saja, villa tertinggi ini akan kubeli untuknya. Xiao Kun, ini katamu sendiri ya. Kata-kataku. Tapi, Chu Fan, kalau kau tidak bisa menunjukkannya, Kalau aku tidak bisa menunjukkannya, apapun yang kau inginkan, aku turuti. Chu Fan, kau berlaga apa? Xiao Kun, kita tidak bertaruh. jangan dong. Bukankah dia keras kepala? Kartuku sudah kuserahkan. Chu Fan, jika kau tidak bisa menunjukkannya, mulai sekarang, setiap kali engkau melihatku, Kiao Xiao Kun, kau harus berlutut dan koto. Aku setuju. Dan kau harus keluar dari Jiang. Seumur hidup tidak boleh muncul di dekat Nona Bai. Chu Fan, jangan setujui dia. Aku tidak setuju. Bagaimana caranya agar bisa tinggal di villa tertinggi? Xiao Kun, lihat baik-baik. Saya tidak setuju. Bagaimana caranya supaya bisa tinggal di villa tertinggi, Tuan Kiao? Lihat baik-baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Chu Fan tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Pasti palsu. Pasti palsu. Asli atau palsu? Lihat baik-baik. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 10 juta. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Chu Fan, bagaimana kamu masih punya uang sebanyak ini? Ini dari keuntungan paket press deal yang kau berikan padaku. Paket 2.000 lebih, membuatku untung puluhan juta. Hehe, Bai Huasan. Tidak akan pernah menyangka kepelitanku akan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Aku sedang bermimpi kan?
Aku tidak kalah dari Chufan untuk satu villa. Orang itu sudah bangun, Pak Gao. Kapan gesek kartunya? Aku sudah menunggu untuk menginap di villa tertinggi. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memprosesnya untuk Anda. Aku sangat benci padamu. Chufan, kau menipuku. Aku tidak menipumu. Bukankah Tuan Kiao sendiri yang bersemangat memberiku villa ini? Kau, aku. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Tuan Kiao. Xiaokun, kau harus jaga kesehatanmu. Jangan sampai meninggal di usia muda. Chufan, ini belum selesai antara kita. Kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi. Tuan Kiao, kartu Anda. Tuan Chufan, silakan duduk dan istirahat sebentar. Tuan Chufan, saya akan mengambilkan kunci dan dokumennya. Kami akan membersihkan villa ini, dan paling lama 10 hari, Anda sudah bisa menempatinya. Anda bisa menempatinya. Berhasil menghemat 50 juta, pengembalian 10.000 kali lipat, sedang diproses. Pengembalian sedang dihitung. Jumlah pengembalian 500 miliar. Jumlahnya sangat besar, tidak dapat dikembalikan dalam bentuk tunai. Sistem akan segera ditingkatkan. Waktu peningkatan 2 jam. Sistem telah ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Oh, maksudku rumah yang kutinggali telah ditingkatkan. Manajer Gao. 10 hari lagi, saya akan langsung datang dengan kunci dan menempati rumah ini. Hari ini saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Baik, tidak masalah. Ini kartu nama saya. Jika Anda punya permintaan apapun, langsung hubungi saya saja. CEO Bai, ayo kita pergi. Saya masih ada urusan hari ini. Hati-hati. Tidak disangka semudah ini menjadi triliuner. Setelah sistem ditingkatkan, apa yang akan berbeda ya? Bajingan, 50 juta hilang begitu saja. Ayah, siapa sangka keluarga Chu sudah jatuh miskin. Chufan sekarang hidup dari menjual ikan. Bagaimana mungkin dia masih punya uang sebanyak ini? Bodoh, kau masih belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Ayah, apa maksudmu? Apa maksudku? Ini jelas jebakan yang dibuat Nona Bai dan Chufan. Mereka menunggumu untuk masuk perangkap, menunggumu untuk terjerumus. Chufan, berhentilah berpura-pura. Tuan Kiao, kami tidak akan berjudi. Chufan, jangan setujui. Aku ingat. Ini benar-benar seperti jebakan yang mereka buat. Tapi si bodoh Chufan itu, dulu dia memutuskan pertunangannya dengan Nona Bai dan memilih kingnya. Nona Bai seharusnya sangat membencinya. Bagaimana mereka bisa bersama lagi? Keluarga Kiao dan keluarga Bai di Provinsi Jiang. Sekarang setara. Keduanya ingin menelan satu sama lain. Keluarga Bai pasti akan mendukung siapapun yang melawan keluarga Kiao. Ayah, lalu bagaimana? Keluarga Bai hanya memiliki Nona Bai sebagai anak perempuan. Jika kau mendapatkan Nona Bai, kedua keluarga kita bukankah akan menjadi satu? Tapi, bukankah aku sedang menyukai kingnya? Wanita yang tidak diinginkan Chufan, kau anggap sebagai harta karun, dia bahkan tidak layak dibandingkan dengan Nona Bai. Wanita yang tidak diinginkan Chufan, kau masih menganggapnya berharga, dia pantas dibandingkan dengan Nona Bai. Ayah, sekarang Chufan dan Bai Huashan bersama karena keluarga kita, aku juga menginginkan Bai Huashan. Tapi aku tidak bisa ikut campur. Kau tidak punya otak ya. Bagaimana aku bisa melahirkan anak bodoh sepertimu? Sekarang reputasi Chufan hampir hancur. Nyonya besar keluarga Bai akan menyetujui pernikahan ini. Hal sesederhana ini perlu aku ajarkan. Maksud ayah, kita bisa sepenuhnya menghancurkan nama Chufan, membuatnya dibenci keluarga Bai. Xiaokun, hari ini ayah akan mengajarimu satu hal lagi. Memukul harimau tapi tidak mati, malah diserang balik. Mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Xiaokun, ayah hari ini akan mengajarimu satu trik lagi. Memukul harimau, tapi tidak mati malah diserang balik. Mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Jika dulu kita benar-benar menghabisi dia, akankah terjadi masalah seperti hari ini? Mencoreng nama baiknya saja tidak cukup. Aku ingin reputasi Chufan di Provinsi Jiang seperti tikus jalanan, busuk dan menjijikkan. Benar.
Jika cara terang-terangan tidak berhasil, kita gunakan cara diam-diam. Kau ini masih terlalu naif. Tidak apa-apa. Banyak-banyaklah membaca buku. Ke halaman 134. Tri taktik wanita cantik. Belum cukup. Lihat lagi halaman 84. Mengambil kayu bakar dari bawah panci. Paham? Paham? Cufan pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sistem berhasil diperbarui. Pengembalian 10.000 kali lipat berhasil. 500 miliar. Silakan pilih mode pengembalian. 100 miliar uang tunai plus saham. 100 miliar uang tunai plus aset tetap. 100 miliar uang tunai plus barang antik dan lukisan. Dengan ini, langit di Provinsi Jiang akan berubah. Utang keluarga Kiao sudah saatnya ditagih. 100 miliar uang tunai telah diterima. Aset tetap akan didistribusikan dalam 10 hari. Fitur peningkatan fisik telah dibuka. Setiap menghabiskan 100 juta, fisik akan meningkat 1 poin. 100 juta cukup mahal. Tingkatkan 10 poin. Astaga, kekuatanku setidaknya meningkat 2 kali lipat. Cufan, berbelanja, jalan-jalan, nonton film, datang ke sini untuk menjalankan tugasmu. Baiklah. Tuan Chu, Tuan Chu, kenapa baru datang? iya nih. Kalian ini Tuan Chu, sok polos banget sih. Bukankah kamu yang mengajak kami berdua kemari? Kami berdua sudah menunggu lama sekali. Hei, nona-nona, kalian pasti salah orang. Saya, Cufan, tidak punya uang untuk mengajak kalian. Aduh, Tuan Chu, kamu anggap kami berdua ini sebagai orang macam apa? Kami ini bukan tipe orang yang mata duitan. Agak mirip sih. Ih, Tuan Chu nyebelin deh. Jahat banget sih Tuan Chu. Sudah. Dasar Cufan. Tidak tahu malu, tidak bisa diperbaiki lagi. Dasar bagus kamu, Cufan, tidak tahu malu, tidak bisa diselamatkan. Aduh, kalian ini siapa sih? Siapa yang suruh kalian datang? Cufan, jangan marah dong. Ikut kami. Nanti kami beritahu. Ayo Cufan, kalau tidak, kami berdua akan teriak pelecehan. Anda ini melecehkan di jalan. Bisa masuk penjara loh. Kalian kejam. Hei, bukan begitu. Kalian berdua minta 5.000 rupiah, terlalu mahal. Bukan. Kami. Kalian salah orang. Saya, Cufan, adalah orang yang terhormat. Tidak akan dengan orang seperti kalian yang berantakan, melakukan hal-hal yang tidak benar. Kamu Apa? Saya lihat kalian berdua cantik sih. Kenapa selalu berpikir yang aneh-aneh? Kalian mau cari uang boleh saja, tapi harus dengan cara yang benar. Baiklah, kamu kejam. Kita pergi. Sok. Hebat juga kamu, Cufan, banyak yang suka. Ya, sudah jatuh miskin begini, masih bisa dikerubungi wanita. Saya tidak sanggup. Entahlah. Siapa yang tahu? Soal saya berkencan dengan Nona Bai, ini jebakan untuk saya. Baguslah kalau kamu tahu. Dulu kamu, Cufan, memang buta. Ayo pergi. Pergi. Nonton film? Yuk. Baguslah kalau kau tahu. Artinya, kau, Cufan, dulu buta. Ayo pergi. Nonton film. Yuk. Baiklah. Mana tiketnya? Tiket apa? Nonton film tentu saja tiket film lah. Kau tidak beli tiket? Omong kosong. Aku nonton film. Masa harus beli tiket? Lihat begini.
Sudah jadi kebiasaan? Bukan. Kau hanya beli satu tiket? Yah, bukankah kemarin kau sendiri yang bilang semua pengeluaran kau yang bayar, tiketmu sendiri, tentu saja kau yang beli. Aku, wanita cantik begini, menemanimu nonton film, kau malah menyuruhku beli tiket sendiri? Lihat apa yang kau katakan ini, Nona Bayi, kau nonton film, kalau engkau tidak beli tiket, siapa yang beli? Bagaimanapun juga engkau, orang kaya dengan kekayaan miliaran, kok bisa pelit begini? Aku pelit? Kau bilang aku pelit? Aku pergi beli. Cuven, kalau aku keluar lagi untuk menemanimu nonton film, aku ganti nama. Bai Huasan berhasil berhemat 60.000, 600 juta lagi. Tapi, sekarang berhemat uang kecil begini, rasanya tidak ada kepuasan. Ayo cepat jalan. Aduh, masih marah ya? Cuma gara-gara tiket film sampai segitunya, lihat deh, pelit banget sih. Aku tuh ingin nonton film, semua orang kaya di Jiang pasti mau membelikan seluruh tiket bioskop untuk mengajakku nonton. Lah kamu ngajak nonton film saja, malah menyuruhku beli tiket sendiri. Masih bilang aku pelit lagi. Aduh, ya sudah, lain kali aku traktir deh, Nona Bai. Jangan marah lagi, ya. Cuven, bujuk yang benar dong, aku tidak akan mudah memaafkan. Dasar kamu, Cuven. Nek, bawang putihnya sekilo berapa, Nek? Mau beli ya? Buat kamu. 10. Mahal sekali. Bukan 10, tapi 4. 14. Bukan 14, tapi 4. 24. Bukan, Nek. Bawangnya ini sekilonya berapa sih, Nek? 4.000. Nek, naiknya cepat sekali ya. Ini sudah 44.000. Nenek, harganya naiknya cepat banget ya. Ini udah 44. Aduh, bukan 44.000. Cuma 4.000. 94. Nenek, kamu mendingan langsung merampok aja. Masih ngasih aku sekilo bawang putih lagi. Cuven, orang jujur aja kamu jahatin, masih pantas disebut manusia? Aku jahatin gimana? Jual mahal dikit aja nggak boleh dikomentarin. Ini jelas-jelas. Ini jelas-jelas jualnya 94.000 kan? Aduh. Ya udahlah, nggak jadi jual. Kasih kamu aja deh. Kalau gitu sih, aku terima aja. Nggak usah. Udah ambil sana, pergi, Gi. Berhasil pelit. Pengembalian 100 kali lipat sejumlah Rp940.000 telah masuk. Cuven, jadilah orang yang baik. Dulu kupikir kamu orangnya agak terlalu baik, tapi orangnya lumayan baik. Nggak nyangka sekarang, mulai menjahati orang jujur. Cuvan, sadarlah sedikit. Dulu kupikir kau memang agak bodoh dan terlalu murah hati, tapi kau orang baik. Tak kusangka sekarang kau mulai menindas orang yang jujur. Dia sendiri yang bilang Rp94 kan? Aku. Hanya Rp4. Aduh, sudahlah. Aku Cuvan, bukan orang pelit. Sayuran ini 9.400, kubayar. 9.400. Cuaca dingin, ibu pulanglah dan istirahat. Pergi. Hei. Kenapa kau berbuat baik seperti ini? Langsung saja beri uang kepada ibu tadi. Kau tidak mengerti. Ini namanya membeli, kalau engkau itu namanya memberi sedekah. Kau memang berbuat baik, tapi kau juga harus menjaga harga diri orang tua. Untung kau masih punya hati nurani. Aduh, bawang putih ini barang bagus. Beberapa orang mudah marah, butuh bawang putih untuk meredakan amarah. Dasar kau, Cuven. Oh, kau... Satu lagi, kau sekarang orang kaya. Jangan berpakaian seperti penjual ikan lagi. Besok berdandanlah yang rapi dan ikut aku pulang. Untuk apa aku ke rumah keluarga bayi? Kau sudah tinggal di villa seharga 50 juta, kau sudah pantas untuk bertemu keluargaku. Dasar bodoh. Ayah, saya melakukan semua yang ayah katakan. Bagaimana bisa ayah menyalahkan saya? Ayah memintamu menggunakan taktik wanita cantik. Kau malah menggunakan dua orang seperti itu untuk menjelekkan nama Cuvan. Siapa yang tahan dengan fitnah seperti itu? Ayah, bagaimana kalau saya cari dua lagi? Bagaimana bisa saya punya anak bodoh sepertimu?
Sekarang bahkan kalau kau cari 10 orang, Nona Bayi mungkin tidak akan percaya. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Kiao, jangan khawatir. Saya punya rencana bisa merusak reputasinya dan juga membuat Nona Bai membenci Chu Fan. Oh? Oh, haha, bagus. Otakmu cukup cerdas. Layak untuk menjadi bagian dari keluarga Kiao. Ayah, bukankah ayah ingin saya dan Bai Huashan? Dia tidak bisa menjadi nyonya muda Kiao. Menjadi pelayan di sisimu. Bukankah lebih baik? Saya sudah mencari tahu. Besok kita akan pergi ke keluarga Bai. Tuan Kiao muda, kau juga bersiap-siaplah. Saatnya tiba, berikan dia kejutan besar. Kiao Shaokun, kau sedang apa di sini? Huashan, bagaimana engkau bicara seperti itu? Shaokun, nantinya engkau akan menjadi menantu keluarga Bai. Nenek, apa maksudmu? Apakah kau ingin aku menikah dengan orang seperti Shaokun? Keluarga Shaokun memiliki dasar yang kuat, kaya, dan berpengaruh. Shaokun sendiri adalah pria yang tampan. Dia cocok denganmu, terlebih kontrak yang Shaokun bawa untuk keluarga Bai. Memberikan potongan harga 30%. Dengan ketulusan seperti itu, tentu saja dia adalah calon menantu keluarga Bai yang tak tertandingi. Nona Bai, jika keluarga Bai dan Shaokun bersatu, saling menguatkan, pasti akan mendominasi provinsi Jiang dan menjadi raksasa bisnis. Keluarga Baiku tidak perlu bekerja sama dengan kalian. Selama ada aku, dalam 3 tahun, keluarga Bai pasti akan menjadi orang terkaya di provinsi Jiang. Keluarga Baiku tidak perlu bekerja sama dengan kalian. Selama aku masih ada, dalam 3 tahun, keluarga Baiku pasti akan menjadi yang terkaya di provinsi Jiang. Cukup. Kau tidak bisa bertindak gegabah dalam masalah. Beberapa hari ini, kau juga harus segera bersiap-siap dan segera selesaikan pernikahan ini. Dengan begitu, salah satu keinginanku akan terpenuhi. Nenek, apakah kalian sudah menanyakan pendapatku tentang masalah ini? Pendapatmu tidak penting. Selama itu bisa mendatangkan keuntungan bagi keluarga Bai, jangan hanya menikah dengan tuan muda Kiao. Bahkan jika kau harus menikah dengan seorang pengemis, kau tetap harus menikah. Aku tidak akan menikah. Kalaupun aku harus menikah, aku akan menikah dengan orang yang kupilih. Masuk. Kenapa dia? Nenek, Aku dan Chu Fan punya perjanjian pernikahan. Kalaupun harus menikah, itu aku dan Chu Fan. Tidak ada orang lain. Bai Huashan. Dulu dia membatalkan perjanjian pernikahan, membuat keluarga Baiku menjadi bahan tertawaan di provinsi Jiang. Sekarang keluarga Chu sudah bangkrut dan ingin masuk ke keluargaku. Nenek, Chu Fan juga cukup sukses. Sekarang sudah punya aset jutaan dan setara dengan keluarga Baiku. Kenapa tidak boleh? Nona Bai, ada uang atau tidak? Tidak masalah. Hanya saja orang ini tidak boleh kehilangan moralnya. Tuan Kiao, apa maksudmu? Aku dengar Chu Fan ini di jalan berpegangan tangan dengan beberapa wanita, tidak jelas. Masalah ini sudah dijelaskan. Ada orang yang menjebak Chu Fan. Orang lain bisa menjebaknya sekali, tidak bisa menjebaknya seumur hidup. Setahuku, Chu Fan sudah punya istri dan anak. Apa? Benarkah? aku tidak. Aduh nenek, ini benar sekali. Chu Fan ini sekarang meninggalkan istri dan anaknya. Ingin ke keluarga Bai, menjadi menantu dan numpang hidup. Orang ini begitu kehilangan prinsip moralnya, apa bedanya dengan binatang? Huashan, kusarankan engkau lebih berhati-hati. Saya tidak. Kiao Shaokun, Anda hanya dengan bicara ingin memfitnah saya sebagai orang yang tidak bermoral. Saya memfitnah Anda? Tuan Chu, apakah Anda telah melakukannya? Anda tahu di dalam hati Anda. Chu Fan, saya sudah tahu sejak lama Anda bukan orang baik. Seorang penjual ikan bau ingin menikahi keluarga Bai dan naik ke puncak dalam satu langkah saja juga sangat tidak pantas. Nyonya besar, saya benar-benar tidak melakukannya. Saya sekarang lajang. Mana ada istri atau anak? Tentu saja sekarang lajang mengetahui bahwa Anda telah dekat dengan Nona Bai. Anda telah mengusir istri dan anak-anak. Melakukan hal yang begitu kejam. Saya khawatir Anda sekarang masih merasa puas. Merasa bahwa Anda telah menipu semua orang. Chu Fan, apa yang dia katakan itu benar? Apa yang saya katakan semuanya benar? Tidak ada kebohongan sedikit pun? Saya melihat Anda, tidak akan percaya sampai Anda melihat buktinya. Nyonya besar,
Ada orang di luar yang berteriak ingin bertemu Tuan Chu, ingin bertemu saya. Chu Fan, dasar penipu. Chu Fan, dasar pria penipu. Apa? Chu Fan, kau tega membiarkan aku dan anak kita seperti ini, iya kan? Ini ada apa ini sebenarnya? Siapa kau? Tentu saja aku istrinya. Tidak, Kak. Mungkin Kak salah orang. Kak bicara saja baik-baik, jangan main fisik. Dasar pria penipu. Kau tidak mau bertanggung jawab kan, iya kan? Bukan? Jelaskan. Aku mengabaikan siapa? Anakmu sebentar lagi lahir, kau malah tidak peduli, bahkan mau meninggalkan istri sahmu dan menikah dengan wanita lain. Kalau kau bukan penipu, lalu siapa? Nenek, Nona Bai. Orang ini sudah datang kemari. Kalian masih tidak percaya? Malang sekali keluarga kita ini. Malang sekali. Bai Huashan, inilah pria yang kau pilih. Mulutnya penuh kebohongan, masih punya masalah percintaan pula. Jangan bilang kau mau mereka bertiga ikut tinggal di keluargaku dan numpang hidup. Nenek, dengarkan aku. Tidak, dengarkan penjelasanku. Nenek, dengarkan pembelaan saya. Tidak, dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu. Keluarga bayi saya kecil tidak bisa menampung Tuan Chu yang terhormat ini. Lebih baik kau urus dulu masalahmu sendiri. Chu Fan, melawan aku, kau masih terlalu muda. Chu Fan, cepat jelaskan padaku. Apa yang perlu kujelaskan? Aku bahkan tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalku. Chu Fan, dulu saat engkau mengejarku, kau tidak bicara seperti ini. Setiap hari, aku adalah jantung hatimu, ku adalah sayangmu. Sekarang, anakku hampir lahir, kau malah berpura-pura tidak mengenalku. Bahkan istri dan anakmu sendiri, tidak engkau aku. Chu Fan, kau benar-benar lebih buruk dari binatang? Bagus sekali kau. Chu Fan, dulu aku buta, salah menilai orang. Aku tidak. Pasti dia? Dia tidak ingin melihatku menikah dengan keluarga Bai, sengaja mencari orang untuk mencemarkan nama baikku. Aduh, Chu Fan, kau tidak hanya tidak mau bertobat, tapi juga ingin melemparkan kesalahan padaku. Omong kosong. Aduh, aku sungguh tidak mengenalnya. Kalian harus percaya padaku. Perutku sudah sebesar ini, masih bisakah berbohong? Aku seorang wanita, masihkah menggunakan kesucian untuk memfitnahmu? Chu Fan, aku tidak menyangka kau begitu tega, ingin meninggalkan aku dan anakku. Chu Fan, saya tidak menyangka kamu begitu tega, meninggalkan saya dan anak saya. Karena kamu bilang kamu istri saya, kamu harus menunjukkan buktinya. Tentu saja saya punya bukti. Namamu Chu Fan, putra tertua keluarga Chu, kaya dan berkuasa. Dulu waktu kamu mengejar saya tidak setuju, lalu kamu memaksa saya. Kamu bahkan melakukan hal seperti itu. Chu Fan, kamu benar-benar bukan manusia. Hei, jangan takut, katakan semua keluhanmu. Saya, Kyo Xiaokun, akan membelamu. Akhirnya, saya hanya bisa menuruti kemauannya. Meskipun keluarga Chu bangkrut, saya tetap setia padanya. Tidak disangka, dia sering memukul dan mencaci maki saya. Baru-baru ini, dia bahkan demi mendekati Nona Bai. Dia ingin mengusir saya. Keluarga saya tidak akan pernah mengizinkan orang jahat seperti dia masuk ke keluarga putri. Saya, Chu Fan, selalu jujur dan lurus. Jika saya benar-benar melakukan hal seperti itu, biarlah saya dihukum, saya tidak ingin hidup. Saya sarankan kalian semua, menjauh darinya, agar tidak terkena hukuman. Kamu apa, Chu Fan? Kalau berbuat salah harus mengaku, kalau dipukul harus tahan. Sampai sekarang, kamu masih tidak mengaku. Baiklah. Saya akui. Baiklah, saya akui. Apa katamu? Apakah kamu benar-benar? Keluarga baik kami tidak akan pernah mengizinkan orang seperti ini yang bermoral buruk masuk ke dalam keluarga kami. Orang-orang patahkan kakinya, buang dia untuk makanan anjing. Nyonya Bai, tolong tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Dia sendiri sudah mengakuinya. Kamu masih mau membelanya? Saya akui cerita ini. Cukup menarik. Apa maksud perkataanmu? Karena kamu sangat mengenalku, ada tanda lahir di lenganku. Kamu pasti tahu di mana letaknya, kan? Di sini? Bukan. Saya salah ingat. Di tangan kanan. Ah, ini. Bagaimana mungkin? Aduh, bukan. Saya salah ingat. Tanda lahir saya ini sepertinya di kaki saya. Ya, benar-benar. Di kaki. Saya tadi terlalu takut, jadi salah bicara. Saya tidak punya tanda lahir. Tidak mungkin. Kamu mempermainkanku. Kamu tidak percaya? Kalau tidak percaya, saya akan tunjukkan padamu. Sekarang apalagi yang bisa kau katakan? Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Tuan Kiao. Ini... Kau lihat aku sedang apa?
Berani-beraninya kau menipu keluarga Bai. Kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Kiao, tolong aku. Bukankah kau sebelumnya bilang? Aku membiarkan dia datang ke sini untuk membelamu. Kau tidak hanya mengkhianati kepercayaanku, sekarang kau juga ingin memfitnahku? Tuan Kiao, dia belum mengatakan apapun. Kenapa engkau terburu-buru? Aku takut mengganggu kenyamanan nyonya besar. Penipu seperti dia, yang penuh kebohongan, kalau dibiarkan di sini, entah kebohongan apa lagi yang akan dia katakan. Kita harus segera mengusirnya. Cepat pergi. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Bagaimana bisa kita membiarkan dia pergi? Sudahlah, apakah kau belum puas membuat kekacauan di keluarga Bai? Tapi jelas-jelas dia... Diam. Jelas-jelas Chufan yang menyebabkan kekacauan besar ini bagi keluarga Bai dan membuat semua orang menertawakan kita. Sudahlah, masalah ini sampai di sini saja. Jangan diungkit lagi. Nyonya besar, saya yang salah mempercayai penipu itu. Saya benar-benar minta maaf kepada keluarga Bai. Mengenai proyek yang sebelumnya dibicarakan, saya juga tidak punya muka lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan keluarga Bai. Saya permisi dulu. Tuan Kiao. Nenek, sekarang nenek akhirnya bisa membuktikan ketidakbersalahanku kan? Apa gunanya membuktikan ketidakbersalahanmu? Tahukah kamu, proyek yang dibawa Tuan Kiao memberi keluarga Bai berapa banyak keuntungan? Sekarang semuanya hilang. Membuat Tuan Kiao pergi, kerugian keluarga Bai ini, siapa yang akan menggantinya? Kamu. Nenek, Chu Fan juga tidak bersalah. Semua ini karena Shao Kun menuduh orang yang tidak bersalah, sehingga terjadi keributan ini. Dia tidak bersalah, lalat tidak hinggap di telur yang tidak retak. Kenapa tidak menuduh orang lain, hanya menuduhnya? Nenek, Sudahlah, cepat bawa pembawa sial ini pergi. Baru berapa lama dia di keluarga Bai, sudah membuat keluarga Bai rugi jutaan. Kalau dia terus di sini, bagaimana jadinya? tapi Tapi apa? Kalau kamu berani bicara lagi, kamu pergi bersamanya. Kamu juga diusir nenek karena aku... Nenek hanya bicara karena marah. Setelah beberapa hari, beliau akan tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenek. Ikut aku ke pelelangan untuk memilih barang antik untuk nenek sebagai hadiah ulang tahun. Ini semua karena idemu yang membuatku malu di depan nenek. Tuan Kiao, aku juga tidak tahu. Chufan punya kemampuan sebesar itu. Sekarang begini, aku, tuan muda keluarga Kiao, benar-benar akan kalah dari penjual ikan bau itu? Tenanglah, Tuan Kiao. Bagaimana aku bisa tenang? Jika masalah ini tersebar, di mana aku harus menaruh muka ini? Tuan Kiao, aku punya cara lain. Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Sebelumnya aku tidak menyangka anak itu begitu beruntung hingga bisa membalikan keadaan. Namun, ulang tahun nenek sudah dekat. Selama Tuan mengalahkan Chu Fan di pesta ulang tahun, nenek tidak akan memandangnya lagi. Benarkah? Saat ini, Bai Huashan dan Chu Fan pasti sedang memikirkan hadiah ulang tahun. Rumah lelang terbesar di Provinsi Jiang akan melelang sejumlah barang antik. Mereka pasti akan pergi. Nanti Tuan Kiao tinggal membeli yang paling mahal untuk nenek. Nenek sangat mencintai uang. Nanti, mata nenek hanya akan tertuju pada Tuan Kiao dan tidak akan ada orang lain lagi. Ide bagus. Kingnya, kau memang hebat. Saya pasti menang. Nona Bai sudah tiba. Yo, bukankah ini Tuan Muda Chu? Keamanan di sini sangat buruk. Ya, bagaimana bisa semua orang masuk? Benar. Menurunkan kelas lelang ini. Chu Fan, kau salah tempat. Seharusnya engkau pergi ke dapur. Hahaha. Chu Fan mungkin hanya bisa datang ke tempat semewah ini dengan mengikuti Nona Bai. Bau apa ini? Chu Fan, saat engkau datang, mandilah dulu. Kau membuat tempat ini penuh bau amis. Kalian berdua tidak tahu, ya? Tuan Chu sekarang sudah tidak berjualan ikan lagi. Dia sekarang punya sedikit aset. Kalian berdua tidak tahu apa-apa. Tuan Chu sekarang sudah tidak berjualan ikan lagi. Dia sekarang punya sedikit aset. Aduh, sebelum Tuan Chu jatuh, datang ke tempat seperti ini, itu sudah biasa. Hanya saja sekarang, membeli satu tiket masuk sudah membuatnya bangkrut. Punya sedikit aset, berani-beraninya duduk bersama kita. Benar. Ikan asin yang dibalik tetap saja ikan asin. Hahaha. Hahaha. Apakah kalian punya masalah dengan orangku? Tidak.
Baguslah kalau tidak. Chu Fan ini benar-benar ingin membeli beberapa barang antik untuk menyenangkan nenek. Hari ini kita harus membuatnya pulang dengan tangan kosong. Ini pembakar dupa Boshan, bentuknya, modelnya, semuanya harus melalui persetujuan kaisar secara pribadi baru bisa dibuat. Kualitas pembakar dupa ini sangat halus, luar biasa, harga awal 180.000. 109, 10.000, 500.000. 500.000, pertama, 500.000, kedua, terjual. anak ini jangan-jangan dia ingin mengambil semua barang antik dan membuatku tidak mendapatkan apa-apa. Seperti kata pepatah, kekayaan berlimpah tidak sebaik sepotong keramik jut. Keramik ini memiliki tekstur yang halus dan lapisan glasir yang berkilau. Ini adalah karya terbaik, harga awal 50 juta. Bukankah ini barang milik keluarga Chu? 6, 10 juta. 60 juta 100 rupiah. Hahaha. Hahaha. Maaf tuan, minimal kenaikan 1 juta. Baiklah, 61 juta. 70 juta. Saya tawar 71 juta. Saya tawar 80 juta. 81 juta. Kau. Saya tawar 90 juta. Saya serahkan padamu. Anda. Saya tawar 90 juta. Saya serahkan kepada Anda. Layak disebut Tuan Kiao. 90 juta. Uang yang sangat banyak. Tanpa berkedip sedikit pun. Memang 90 juta ini bagi keluarga Kiao hanyalah setitik air di lautan luas. Chu Fan, kau teriak saja. Kenapa engkau tidak teriak lagi? Tuan Kiao memang kaya raya. Salut-salut. Saya Chu Fan. Dengan rela mengaku kalah. Saya tidak menginginkannya lagi. Dengan asetmu yang segitu berani-beraninya engkau menawar denganku, kurasa mungkin setelah menguras seluruh hartamu, kau juga tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kiao, Tuan Kiao, Guci Jun sangatlah berharga, silakan periksa barangnya di belakang. Tuan Kiao, Guci Jun sangat berharga, silakan periksa barangnya di belakang. Bagaimana ini? Guci terbaik hari ini sudah dibawa oleh Xiao Kun. Kenapa engkau tidak menawar beberapa kali lagi tadi? Anggap saja mengalah padanya hanya sebuah Gucci. Cuma sebuah Gucci. Tuan Chu pasti tahu betapa berharganya Gucci Jun. Aduh, tidak menghargai barang berharga. Kau bicara begitu padanya, seperti bicara dengan tembok. Hai, ayo kita lihat Tuan Kiao. Barang lelang terakhir hari ini adalah lukisan asli Tang Yin, Shi Nutu, harga awal 10 juta. Saya ambil, kembalikan Gucci Jun. Saya ingin lihat sampai kapan dia bisa menyombongkan diri. Saya tadinya ingin membeli Gucci Jun itu untuk menyenangkan nenek, tapi malah direbut oleh Tuan Kiao. Bagaimana sekarang? Tenang saja. Bukankah kita juga mendapatkan lukisan asli Tang Yin? Aduh, kamu tidak tahu betapa berharganya Gucci Jun itu. Jangankan satu lukisan wanita cantik, 10 lukisan pun tidak ada apa-apanya. Itu kalau yang dia dapat adalah barang asli. Apa katamu? Bukan apa-apa. Meskipun Tuan Kiao nanti membawa Gucci Jun untuk memberi selamat ulang tahun pada nenek, hadiahku juga tidak buruk. Jangan khawatir. Tapi tidak. Tidak ada tapi-tapian. Mungkin saja nanti nenek malah lebih menyukai lukisan wanitaku ini. Hahaha. Chu Fan, apa kau bilang nenek tidak punya selera? Aku tidak bermaksud begitu. Jangan memutarbalikan fakta. Pepatah mengatakan, kekayaan tak sebanding dengan sepotong Gucci Jun. Siapapun yang punya selera, pasti bisa melihat betapa berharganya Gucci Junku ini. Lukisanmu yang jelek itu, lebih baik jangan dikeluarkan. Bagaimana kalau nanti nenek tidak mau melihatnya? Kan malu. Aduh, belum tahu siapa yang akan malu nanti. Kita lihat saja. Semoga nenek panjang umur. Semoga nenek panjang umur. Dan sehat selalu. Dan sehat selalu. Seperti pohon pinus di Gunung Selatan. Seperti pohon pinus di Gunung Selatan. Bagus, bagus. Bagus. Kalian semua sangat perhatian. Hahaha. Nenek, saya menghabiskan 90 juta untuk membeli Gucci Jun ini. Semoga nenek selalu bersinar seperti matahari dan bulan. Dan awet muda. Wah, layak disebut Tuan Kiao. Barang langka yang jarang dilihat orang biasa seumur hidup berhasil didapatkan oleh Tuan Kiao. Aduh, Tuan Kiao sudah menghabiskan banyak uang. Hahaha. Nenek, hanya 90 juta saja.
Anda adalah tetua Bai, berarti Anda juga tetua saya. Menghormati Anda adalah suatu keharusan. Aduh, Tuan Kiau sangat perhatian. Jika saya menyerahkan Huasan kepada orang muda yang sukses, seperti Tuan Kiau, saya pun akan merasa tenang. Haha. Aduh, Tuan Kiau sangat perhatian. Jika saya menyerahkan kipas lukisan ini kepada orang muda yang berbakat seperti Tuan Kiau, saya juga akan merasa tenang. Haha. Nenek, kata-katamu terlalu cepat. Kau belum melihat hadiah dari Tuan Cufan? Seorang penjual ikan bau bisa memberikan apa yang bagus? Ah, Nenek, lebih baik lihat saja. Bagaimana jika hadiahnya lebih berharga dari hadiahku? Cufan, bagaimana kalau sekarang kau tunjukkan agar semua orang bisa melihatnya? Nenek, ini adalah lukisan asli Tang Yin, Shi Nutu. Semoga Nenek panjang umur dan bahagia. Tidak perlu. Barang seperti ini berani mempermalukan diri di depan Guci Jun milik Tuan Kiau. Lebih baik kau bawa pulang saja. Nenek, lebih baik terimalah. Lukisan ini, meskipun tidak semahal hadiah dari Tuan Kiau, tetapi bagaimanapun juga ini asli. Nenek, terimalah ini. Lukisan ini, meskipun tidak semahal hadiah dari Tuan Kiau, tapi paling tidak ini asli. Apa maksud? Hadiah yang kuberikan, meskipun tidak seterkenal hadiah dari Tuan Kiau, tapi paling tidak ini barang asli. Tidak seperti Tuan Kiau, seenaknya memberi barang tiruan. Apa? Nenek, kurasa anak ini sengaja memfitnahku. Anak ini, apa kau tahu apa itu porselen Jun? Berani sekali kau bicara besar di sini. Porselen Jun ini sangat langka dan tak ternilai harga. Aku menghabiskan 90 juta untuk mendapatkan anak ini. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh yang mau membeli barang palsu? Aku tidak bilang begitu. Kau sendiri yang mengakuinya. Kau. Aku tidak bisa membedakan asli atau palsu tidak masalah. Tapi apa kau bilang Nenek juga salah lihat? Nenek, anak ini jelas-jelas mengatakan Nenek tidak bisa menilai barang. Tidak bisa membedakan batu gio. Cufan, kau menghinaku seperti ini. Apa maksudmu? Jelas-jelas kau tidak menghormati keluarga Bai. Nenek, yang kukatakan itu benar. Sudahlah, Cufan, jangan bicara lagi. Pandai bersilat lidah. Kau bilang asli ya asli, kau bilang palsu ya palsu. Dengan mulutmu itu, kau bisa membuat yang putih jadi hitam. Lancar sekali bicaranya. Kau bilang benar ya benar, kau bilang salah ya salah. Cuma denganmu kau bisa membalikkan fakta seenakmu. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja bagian bawah porselen itu. Mungkin saja masih ada kode QR yang kutinggalkan waktu itu. Nenek, saya menghabiskan 90 juta untuk membeli porselen Jun ini untukmu. Tapi keluarga Bai malah membiarkan orang luar menghinaku. Beginikah sikap keluarga Bai? Cukup. Cufan, kau berani-beraninya di hari ulang tahunku membuat masalah seperti ini. Apa maumu? Nenek, kalau ada satu kata dusta dariku, biar aku celaka, menderita seumur hidup. Tidak perlu bicara lagi. Cufan, kau pikir kau sedang menghina keluarga Bai buta ya? Keluarga Bai ini rendah, tidak pantas untuk orang seperti Cufan. Pengawal, usir dia. Seumur hidup jangan pernah menginjakan kaki di keluarga Bai lagi. Panggil orang, usir dia. Jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Bai lagi. Tunggu dulu, jika Nyonya Besar Bai tidak percaya, lihat saja, jika porselen ini asli, saya, Cufan, akan keluar dari keluarga Bai. Tidak hanya itu, mulai sekarang, saya, Cufan, bersedia menjadi pelayan keluarga Bai. Hidup atau mati, semua terserah Anda. Kurasa engkau tidak akan menyerah sampai engkau melihat sendiri. Aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Ini benar-benar ada. Mungkinkah porselen Jun ini palsu? Ini sungguh ada. Mungkinkah Guci Jun ini benar-benar palsu? Bagaimana mungkin? Ini benar-benar barang palsu ya? Sudah aku bilang dari tadi, kalian tidak percaya. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda tahu ini palsu? Permukaan Guci ini licin dan halus, baik warna maupun garisnya, semuanya merupakan barang berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin ini palsu? Aduh, ini hanyalah mainan kecil yang dibuat oleh keluarga kami dulu. Waktu aku kecil, aku sering memainkannya. Sedangkan kilaunya, mungkin karena waktu kecil, aku sering memainkannya. Meskipun terlihat seperti asli, yang palsu tetaplah palsu, tidak bisa dipamerkan. Mengenai kilau yang Anda sebutkan, mungkin itu dari waktu saya kecil, digosok sampai seperti ini. Meskipun bisa menipu, yang palsu tetaplah palsu,
tidak bisa dipamerkan. Tuan Kiao sendiri yang tidak awas, membeli barang palsu, masih berani menyalahkan orang lain. Ini tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Saya menghabiskan 90 juta hanya untuk membeli barang palsu, barang rongsokan, Tuan Kiao, palsu. Palsu, haha, palsu. Semuanya palsu. Tuan Kiao, Tuan Kiao, tolong bawa Tuan Kiao ke rumah sakit. Kalian semua hati-hati. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Kiao di keluarga bayi kita, Tuan Besar Kiao pasti tidak akan membiarkan kita. Nenek, apakah sekarang nenek percaya? Percaya atau tidak, apa bedanya? Nenek, hadiah dari Cufan lah yang asli. Kiao Xiaokun telah menukar barang asli dengan yang palsu. Dia punya niat buruk. Apakah keasliannya begitu penting? Nenek, apa maksud nenek? Meskipun hadiah dari Tuan Kiao palsu, itu tetap ketulusan hati Kiao Xiaokun. Guci bisa palsu, tapi ketulusan hati tidak bisa dipalsukan. Hahaha, saya justru menyukai barang palsu yang diberikan Tuan Kiao ini. Puasan, beberapa hari lagi, cari seseorang untuk membungkus Guci ini dengan baik. Dan letakkan di ruang tamu sebagai bukti persahabatan keluarga Bai dan Kiao. Sedangkan untuk lukisan ini, cari gudang. Dan buang saja di sana. Tapi apa? Meskipun palsu, itu tetap dibeli Kiao Xiaokun. Seharga 90 juta. Sebaliknya kamu... ada apa denganku? Justru kamu, padahal tahu Guci ini palsu, kenapa tidak mengingatkan Tuan Kiao? Apa maksudmu? Justru kau sudah tahu Guci ini palsu, kenapa tidak memberitahu Tuan Kiao? Apa maumu? Kau bilang apa? Membiarkan Tuan Kiao membeli barang palsu dengan kerugian 90 juta. Urusan ini belum kuselesaikan denganmu. Kau masih berani menggonggong di sini? Nenek, Kau masih berani membelanya, membuatku menerima barang palsu. Apa keluarga Bai merasa terhormat? saya... Kau bilang apa? Kalau bukan kau yang membawanya, apakah keluarga Bai akan menjadi bahan tertawaan di Jiang? Khawatir setelah hari ini, entah berapa banyak orang yang akan menertawakan keluarga Bai. Karena salah dan kau, Cufan, kau membuat keluarga Bai sangat malu. Kau masih punya muka untuk tinggal di sini. Cepat pergi dari sini. Nenek, memperlakukan Cufan seperti ini tidak adil? Adil? Kalau dia kaya dan berpengaruh seperti keluarga Kiao, bisa membantu keluarga Bai, tentu saja aku akan bersikap adil padanya. Seorang penjual ikan bau, mau adil bagaimana? Adil. Kalau dia sekaya dan seberpengaruh keluarga Kiao, bisa membantu keluarga Bai, tentu saja aku akan bersikap adil padanya. Seorang penjual ikan bau menuntut keadilan apa? Ternyata di mata nenek, asalkan kaya, berpengaruh, dan berstatus, bisa menjadi menantu keluarga Bai. Tahu saja. Hanya saja ketiga hal ini, tidak satu pun kau miliki. Sadarlah diri dan cepat. Siapa bilang aku tidak punya satu pun? Aktifkan aset tetap. Lelucon, kau jangan berpikir, dengan aset kecil yang kau dapat dari berjualan ikan, bisa naik ke jajaran orang kaya. Orang itu boleh saja tidak punya uang, tapi tidak boleh tidak tahu diri. Grup Shengqiang, Nona Gu tiba. Nona Gu, bagaimana bisa tiba-tiba datang ke keluarga Bai kami? Grup Shengqiang, bukankah itu grup milik keluarga Kiao? Selesai sudah. Nona Gu datang kemari. Apakah karena dia tahu Tuan Muda Kiao muntah darah dan terluka parah di keluarga Bai kami dan datang untuk membalaskan dendam Tuan Muda Kiao? Ini semua karena kau, bocah yang menyebabkan bencana besar ini. Nona Gu, hari ini bagaimana bisa ada waktu untuk datang ke keluarga Bai kami? Saya datang untuk mencari seseorang. Apakah Cufan ada di sini? Nona ini, mungkinkah dia benar-benar datang untuk Tuan Muda Kiao? Nona Gu, cedera Tuan Muda Kiao tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ini semua karena Cufan, bocah itu yang bertindak sembrono, sehingga menyebabkan bencana besar ini. Nona Gu, Anda ingin menghukum atau apapun, kami akan menerimanya. Hanya saja, jangan libatkan keluarga Bai kami. Siapa bilang aku ingin menghukumnya? Siapa bilang saya mau menghukumnya? Seharusnya bilang, beraninya saya menghukum Cufan. Nona Gu, apa maksudmu? Cufan, silakan ikut saya kembali untuk mewarisi grup Shengqiang. Apa? Apa? Kau pewaris grup Shengqiang? Benar. Grup Shengqiang?
memang milik saya. Bagaimana mungkin jika dia pewaris grup Shengqiang? Bagaimana mungkin keluarga Chu bangkrut? Perusahaan kecil itu hanyalah tempat Tuan Chu berlatih. Grup Shengqiang adalah aset Tuan Chu yang sebenarnya. Ini tidak mungkin, dia hanya penjual. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi pemimpin grup Shengqiang, direktur utama? Berani lagi bersikap kurang ajar pada Tuan Chu, saya akan membuat keluarga baik, bahkan tidak bisa menjual ikan. Baiklah, kita pergi. Andai kau bilang dia punya kemampuan ini, tentu saja aku sudah menyetujui pernikahan kalian. Aku juga tidak tahu. Lalu bagaimana dengan Nyonya Besar sekarang? Cepat kejar dia. Aduh, berapapun harganya, kita harus menahan Chu Fan. Tidak, menahan Tuan Chu di keluarga baik kita. Chu Fan, Ada apa? jika kamu kembali mengelola grup Shengqiang, apakah kamu tidak akan kembali lagi? Tentu saja tidak. Hal-hal yang kujanjikan padamu belum selesai kulakukan. Lalu, bisakah kamu tinggal? Nyonya Besar sudah menyetujui urusan kita. Sekarang belum waktunya. Aku masih ada urusan. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali ke keluarga Bai untuk mencarimu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Tenang saja, karena Nyonya Besar menyukai keluarga Kiau yang kaya dan berkuasa, aku akan membuat keluarga Kiau kehilangan uang dan kekuasaan mereka. Hei, Chu Fan, ayah dan anak keluarga Kiau itu pendendam. Meskipun kamu adalah pewaris grup Shengqiang, kamu harus berhati-hati. Tenang saja. Tuan Chu, kita harus pergi. Saya sudah membuat janji dengan Dewan Direksi perusahaan. Mereka sedang menunggu Anda. Baik. Ibu, dulu aku buta. Memilih orang yang salah dan menempuh jalan yang salah menyebabkan keluarga Chu bangkrut. Semoga arwah ibu mengawasi dengan baik bagaimana aku membalas dendam pada orang-orang ini. Apa yang diinginkan keluarga Chu pada akhirnya harus menjadi milik keluarga Chu. Tuan Chu, apakah kita akan kembali ke grup Shengqiang sekarang? Tidak, kita beli sesuatu dulu. Aku punya hadiah untuk ayah dan anak keluarga Kiau. 90 juta loh. 90 juta hanya untuk membeli barang palsu. Aduh. Ayah, bagaimana aku tahu Gucci Jun itu ternyata palsu dan dibuatnya begitu bagus? Aku. Dasar kau tidak berguna. Bagaimana aku bisa melahirkan anak pemboros seperti dirimu? Ayah, kuda terbaik pun bisa tersandung. Ini tidak bisa sepenuhnya salahku. Menurutku kau setiap hari tersandung. Keluarga Kiau hampir kau bangkrutkan. Tuan Kiau, kurasa masalah ini memang bukan salah Tuan Muda Kiau. Yang harus disalahkan adalah si penipu Chu Fan, licik dan jahat. Sekalipun dia punya kemampuan, dia menyembunyikannya. Jika kita tahu dari awal, kita tidak akan. Tidak akan apa? Jangan bilang kau masih ingin balikan dengannya. Kalau kita tahu dari awal juga tidak akan. Tidak akan apa? Jangan bilang kau masih ingin balikan dengannya. Tentu saja tidak. Maksudku, Chu Fan itu orangnya licik. Berpura-pura bodoh padahal pintar. Kalau kita tahu dari awal, kita tidak mungkin meremehkan dia dan jatuh dalam perangkapnya. Tidak bisa. Aku harus membalas dendam padanya. Balas dendam apa? Rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Nonagu meminta kita berdua untuk hadir. Cepatlah ke sana. Ayah, jangan-jangan Bapak akan naik jabatan. Selamat sebelumnya ya, Pak. Belum ada keputusan, selamat untuk apa. Tapi grup Shengqiang memang tidak bisa berjalan tanpa saya. Nonagu, bukankah ini rapat dewan? Kenapa hanya kita berdua yang datang? Ketua Shengqiang Group akan datang ke perusahaan hari ini. Beliau secara khusus meminta untuk bertemu kalian berdua. Saya sudah bekerja di Shengqiang Group begitu lama, tapi belum pernah bertemu ketua. Mengapa beliau datang? Mungkin karena beliau mendengar keluarga Kiau telah bekerja dengan baik akhir-akhir ini dan ingin memberikan pujian. Beliau bahkan secara khusus meminta untuk bertemu kalian berdua. Benarkah? Tentu saja, dan Pak Ketua baru saja meminta saya untuk membelikan hadiah untuk kalian berdua. Hadiah apa? Lebih baik kalian berdua menunggu Pak Ketua datang untuk mengungkapkannya. Ayah, dugaan saya benar. Keberuntungan akan datang pada kita. Kita mendapatkan penghargaan dari Pak Ketua. Anda akan segera dipromosikan. Surat pengangkatannya belum turun, semuanya belum pasti. Pak Ketua ingin bertemu Anda secara langsung dan bahkan menyiapkan hadiah untuk Anda. Di seluruh Shengqiang Group, selain Anda, siapa lagi yang memiliki kehormatan ini? Tuan Kiau benar. Saya memang telah menyiapkan hadiah dan berharap kalian berdua menerimanya. Tuan Kiau benar. Saya memang sudah menyiapkan hadiah
dan berharap kalian berdua mau menerimanya. Cufan, kau tahu ini tempat apa? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya datang ke tempat yang sama dengan kami. Tempat ini bisa kudatangi, tapi kalian sebentar lagi tidak akan bisa. Kau pikir ini pasar ikanmu? Cepat pergi sana. Diam. Berani menghina Direktur Cufan, kau cari mati? Direktur Cufan. Nona Gu, Anda pasti salah paham. Dia cuma penjual ikan bau. Baru-baru ini dekat dengan Nona baik, makanya punya sedikit aset. Dia ingin jadi Direktur Sengkuyang Group. Dia belum pantas. Kalau berani bicara lagi, kubunuh kau. Maaf Tuan Chu, saya kurang teliti dalam mendidik. Mohon Tuan Chu menghukum saya. Dia benar-benar Direktur Utama Grup Sengkiang. Bukankah Direktur Utama menunjuk ingin bertemu kita berdua? Katanya juga ingin memberi kita hadiah. Jangan salah, saya datang kali ini memang ada hadiah yang ingin diberikan. Kalian dua orang yang tidak berguna ini, anggap saja sebagai hadiah perpisahan kalian berdua. Saya berikan untuk kalian. Silakan, tidak perlu diantar. Cufan, jangan sombong. Setelah keluarga Chu jatuh, bisa menjadi Direktur Grup Sengkiang, keluarga Kiao kami juga bisa. Saya mengerti. Saya tunggu hari di mana keluarga Kiao bangkit kembali. Hanya saja, hati-hati jangan sampai gagal. Aduh. Ini semua barang-barang keluarga Kiao. Letakkan semuanya. Ini semua milik keluarga Kiao. Jangan ada yang bergerak, Tuan Kiao. Ini perintah dari grup Sengkiang. Jangan melawan. Kamu, Tuan Kiao. Rumah keluarga Kiao sekarang sudah disita. Ini semua bukan milik keluarga Kiao lagi. Tuan Kiao, jangan persulit kami. Aku kesal sekali. Aku sangat kesal. Pak Kiao, sekarang cangkir ini pun bukan milik Bapak lagi. Sebaiknya Bapak berdua segera pergi. Jangan mengganggu pelelangan kami. Kamu... Ayah, selanjutnya bagaimana kita harus bertindak? Bagus sekali kau, Cufan. Aku sudah membangun setengah kerajaan bisnis grup Sengkiang, tapi kau malah dengan begitu mudahnya menendangku keluar dari grup dan juga menyerang aset kami di mana-mana, membuat keluarga Kiao kita bangkrut. Ayah harus memikirkan cara. Kalau begini terus, kita akan hidup di jalanan. Setelah membuat kita seperti ini, dia juga jangan harap hidup tenang. Beritahu Pak Mo, aku ingin makan ikan. Aku pikir aku bisa mengandalkan sandaran kuat dari keluarga Kiao. Tak disangka, Kiao Shaokun itu terlihat hebat tapi tidak berguna, malah membuatku kehilangan. Cufan, pria berpotensi itu. Namun, dengan wajahku, kingnya, dan tubuhku, hanya perlu aku menggerakkan jariku, dia pasti akan kembali padaku, seperti anjing kecil. Cufan. Kingnya? Xiao Kingnya? Ada apa di antara kita sekarang? Lebih baik kau bicarakan denganku. Aku khawatir kakakmu yang baik, Tuan Kiao, akan salah paham. Menyalahartikan? Saya takut sama kakakmu itu, Tuan Kiao. Salah paham? Cufan, saya ditipu Shaokun. Dia bajingan. Saya pikir dia menyukai saya. Tidak disangka dia menipu saya. Oh ya, benarkah? Dia ingin menikah dengan keluarga Bai, tapi tidak mau melepaskan saya. Dia juga sering memukul saya. Saya ingin pergi, tapi dia mengurung saya di rumah keluarga Kiao. Dia juga mengancam saya dengan adik laki-laki saya. Jika saya tidak menurut, dia akan. Kalau saja saya tidak melihat wajah aslimu sebelumnya, saya benar-benar akan mengira engkau wanita baik-baik. Aduh, dia benar-benar brengsek. Cufan, saya kabur diam-diam. Sekarang saya tidak punya tempat tinggal. Bolehkah saya tinggal di tempatmu untuk sementara waktu? Cufan, aku kabur diam-diam. Sekarang aku tidak punya rumah. Bisakah aku tinggal di tempatmu untuk sementara waktu? Kingnya, kita kan cuma berdua. Seorang pria dan seorang wanita. Kurasa tidak pantas. Cufan, aku tahu aku salah sebelumnya. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku tahu. Kau masih mencintaiku kan? Ayo kita berbaikan. Baiklah. Benar-benar romantis. Mengharukan. Tuan Kiao, kalian... Perempuan jahat. Dulu,
Ketika keluarga Kiau sedang berjaya, kau seperti lintah, sulit untuk diusir. Sekarang lihat, keluarga Kiau sedang mengalami kesulitan. Kau lari lebih cepat dari siapapun, mulai mengejar sisa makanan yang bahkan kau sendiri tidak mau. Itu? Keluarga Kiau sedang mengalami kesulitan, kau lari paling cepat, mulai terburu-buru makan sisa makanan yang bahkan kau sendiri tidak mau. Benarkah? Tuan Kiau, kalau saja engkau tidak menipuku dulu, aku tidak mungkin meninggalkan Tuan Chu. Sekarang aku sudah sadar, tahu bahwa Tuan Chu lah yang paling mencintaiku. Aku sarankan kalian cepat pergi, jangan ganggu kehidupan aku dan Tuan Chu. Juven, jangan bicara omong kosong di sini. Kau merampas barang-barang keluarga Kiau, kau harus mengembalikannya. Aku merampas apa dari keluarga Kiau? Berani mengelak. Kau menyita semua aset keluarga Kiau. Kalau engkau mengerti, kembalikan hari ini juga. Bagaimana kalau aku tidak mengerti? Kalau tidak mengerti, gunakan kakimu untuk membayarnya. Untuk apa bicara semua ini? Cepat serang. Ngomong apa sih? Cepetan. Ini bagaimana mungkin? Bilang apa tadi? Aku nggak dengar. Ulangi lagi dong. Juven, kamu jangan senang dulu. Aku kenapa? Orang nggak berguna. Ayah, ini Juven. Kali ini saya akan membiarkan kalian pergi. Segera pergi dari Jiang. Jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Tuan Chu. Kingya, sejak kau memilih dan meninggalkanku, kita tidak memiliki hubungan apapun. Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku. Juven. Yo, masih tahu jalan pulang? Kenapa kamu di sini? Kukira kamu sedang asyik mengobrol dengan wanita cantik, sampai lupa pulang. Mana mungkin? Aku kan pulang untuk berkemas, mau ke villa. Mana mungkin? Dari penampilanmu, sepertinya kamu sedang dimabuk cinta. Betah di sana? Dasar pria. Bukan begitu, aku pulang ke rumahku, kenapa aku harus merasa bersalah? Ada perlu apa kamu menemuiku? Nonagu boleh menemuimu, tapi aku tidak boleh, begitu? Bukan itu maksudku. Bukan seperti itu. Aduh, Huasan. Hei, Huasan. Nenek besar sudah setuju kita bersama. Kamu mau ikut aku pulang ke keluarga bayi atau tidak? Maksudku, bukan karena kontrak. Kamu mau atau tidak menjadi pasanganku yang sebenarnya? Mau. Kalau begitu ayo ikut aku, kita pulang. Iya.